Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, terima kasih yang sudah menghadiri. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Didi Hertanto, spesialis ortopedi, konsultan sport injury atau cedera olahraga. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Disni, saya dokter umum di RSU Purbowangi Gombong. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak semua yang sudah hadir di acara mini talk show hari ini, untuk hari ini temanya adalah mengenal cedera olahraga. Sebelumnya, perkenalkan dahulu untuk pembicara kita, Dr. Didi Hertanto, spesialis ortopedi, konsultan sport injury, berpraktek di RSU Purbowangi. Beliau lulusan dari FK Universitas Indonesia gitu, untuk spesialis ortopedi. Saat ini beliau selain berpraktek di RSU Purbowangi, beliau juga tinggalnya di Semarang ya dok ya? Ya. Nah, sangat beruntung sekali di RSU Purbowangi ada dokter konsultan sport injury, karena di Kebumen sendiri memang masih belum banyak dokter bedah ataupun ortopedi yang memang terkhusus untuk menangani cedera olahraga gitu, saudara-saudara. Nah, hari ini temanya kita akan mengenal cedera olahraga, di mana seringkali ya kita masih takut untuk berolahraga karena takut sakit biasanya. Habis olahraga badannya bukannya segar malah jadi gak enak, jadi pegel-pegel gitu. Nah, kita akan lebih tahu nih apakah pegel-pegel yang kita rasakan saat setelah berolahraga itu memang karena cedera, terluka, atau normal. Terus kita juga pengen tahu nih gimana caranya supaya olahraganya itu tepat sasaran dan juga tidak membuat badan kita malah menjadi sakit setelahnya. Nah, untuk itu marilah kita mulai saja untuk mini talk show tentang mengenal cedera olahraga dengan Dr. Didi, spesialis ortopedi. Monggo dokter, dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya tidak kelihatan soalnya santai mau nih ngobrol-ngobrol. Jadi saya mau presentasi kan tentang cedera olahraga. Sebetulnya olahraga itu kan banyak, yaitu dari anak-anak, saya dewasa muda sampai lanjut. Nah, ini cederanya berbeda-beda, ya tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Gitu. Nah, kan sering tuh krungu mensana in corpore sano, itu zaman biyen, zaman di Pak Harto, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Jadi harus ada kombinasi pembuatan. Oh, enggak kelihatan di sini ya, gitu. Jadi supaya jiwanya hidup kita happy, bahagia itu harus pertama jiwanya sehat dan badannya sehat, gitu. Nah, ini jangan takut, jadi usia lanjut pun harus berolahraga, harus tetap berolahraga. Ya mungkin olahraganya beda sama yang usia muda atau usia anak-anak, gitu. Nah, ini olahraga itu dibagi tiga masing penting, gitu. Ada atlet yang profesional kayak pemain bola kayak, ada atlet yang nggak profesional, jadi atlet yang nggak dibayar, tapi misalnya sering voli antar kecamatan, nah itu atlet tapi bukan profesional. Yang ketiga, nah justru yang paling sering gitu, orang seperti kita. Jadi rekreasi, itu olahraganya rekreasi, mung satu minggu sepedaan nih nih jetis, tekan menganti, atau lari muterin alun-alun. Nah, ini tuh satu minggu. Jadi itu olahraga yang rekreasional ya. Kados kita seperti orang kebanyakan, gitu. Nah, ini olahraga macam-macam. Enten sing game volley, basket, sepak bola, gitu. Ada yang bela diri, taekwondo, pencak silat, gitu. Ada yang ketahanan, misalnya lari, endurance, ya, atau olahraga air dan musim dingin. Nah, itu tidak ada di sini. Boten enten musim dingin, gitu. Nah, niki cedera yang paling sering. Nah, enten video nih. Nah,
Jadi ini olahraga lari. Saat ini kan akan banyak olahraga lari. Nah, apa cedera yang paling sering misalnya bisa kita lihat, terutama lutut. Ya. Kemudian olahraga yang keempat, pergelangan kaki atau ankle. Seringnya apa? Sleo. Nah, ya. Betul. Nggak putus tapi cedera ototnya. Nah. Kemudian gejalanya nih. Nah, yang ketiga, bantalan sendi robek. Nah, enten bantalan sendi. Jadi di sini tuh ada bantalan sendi lutut. Nah, ini kadang sering robek. Ya. Nah, ini gejala nih. Ini di lutut, gejalanya di lutut. Nah, yang kedua paling sering bahu. Bahu itu biasanya orang yang sering lempar bahu, misalnya softball, basket, volley, panjat tebing. Nah, itu bahu yang kena. Nah, penyebabnya macam-macam, bisa ototnya, bisa ligamennya, bisa jaringan tulang rawannya. Nah, nomor satu yang paling sering adalah lutut ACL, ligamen paling depan itu paling sering. Jadi lutut itu ada 4 ligamen, tapi yang paling sering terkena adalah yang ACL, yang bagian depan ya. Nah, biasanya gejalanya pasti sakit banget dan tidak bisa gerak setelah kecelakaan atau setelah cedera ya. Nah, ini jadi cedera olahraga itu seperti cedera biasa macam-macam ya. Ada patah tulang, cedera olahraga bisa patah tulang, naik sepeda jatuh sering patah tangan nih ya, sama. Cedera sendi seperti tadi ligamen, kemudian sendinya lepas karena jatuh, bisa cedera karena ototnya, cedera tendon itu karena jatuh atau trauma, bisa juga karena berlebihan. Nah, latihan tiap hari melari 10 kilo, 15 kilo, ya sama aja, okay? Jadinya radang, bisa radang bantalan sendi, kerusakan tulang rawan, okay? Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini contoh sendinya yang robek misalnya. Nah, nanti sendi yang robek itu paling sering lutut. Nah, kerasanya apa? Kerasanya goyang lututnya biasanya. Untuk naik turun tangga tidak nyaman, rasanya goyang. Atau untuk lari misalnya yang suka jogging, itu sudah jelas nggak mampu, pasti ada sesuatu yang aneh gitu, ya. Apalagi main bola jelas nggak mungkin bisa, okay? Kemudian bengkak. Nah, kemudian gerakan sendinya berkurang dan nyeri saat digerakkan, misalnya duduk pakaian sakit. Nah, itu bisa bantalan sendinya robek atau sendinya tidak stabil, okay? Nah, ini yang paling sering ACL yang tadi. Nah, ligamen. Nah, biasanya ada bunyi yang mendahului saat dia cedera. Setelah bunyi, bengkak. Setelah bengkak, nyeri. Nah, setelah nyeri ini yang paling penting, giving out, goyang lututnya. Jadi jadi gerak itu pengennya melaku rono, lututnya melaku rono, goyang. Jadi tidak manut. Nah, kemudian nyeri waktu dipegang. Ya, ini gejala utamanya kalau ACL. Ini yang paling sering memang, ligamen yang paling sering dirobek di lutut adalah ACL. Okay. Nah, penanganan awalnya apa? Nah, tidak semua cedera itu menyebabkan putus total. Okay. Jadi yang pertama adalah kompres es, kemudian pakai alat bantu sendi. Kan banyak tuh pemain voli, ya voli anak-anak. Kita main voli pakai deker, itu betul, nggak salah ya. Kemudian istirahat, kemudian mengurangi beban pada sendi. Ya jangan main dulu atau jangan main dulu, istirahat dulu ya. Setelah hilang nyerinya, baru kita evaluasi. Sendi lutut ini goyang apa enggak. Nah, kalau goyang ya nggak mau harus ke dokter. Kalau enggak goyang masih boleh diobati sendiri. Misalnya olahraganya, aktivitasnya dikurangi atau dirubah. Biasanya main futsal ya main catur, nah gitu. Catur itu masuk cabang olahraga ya. Terus pakai alat bantu sendi, misalnya seperti itu. Nah, ini alat bantu sendinya, misalnya pakai deker yang bagus. Nah, yang kedua yang sering cedera otot. Jadi otot itu juga bisa cedera, terutama otot besar, otot paha, otot belakang, otot tangan yang gede-gede, sekeraba. Nah, itu bisa cedera. Nah, cederanya apa yang paling sering? Pertama putus, dan kedua robek. Robek tapi tidak putus, jadi dia ada perdarahan tok. Darahnya ngumpul di otot. Ini otot normal, nah ini ada darahnya ngumpul. Kalau ini putus, sorry. Kalau ini putus, nah ini putus. Harusnya niki kali niki nyambung, nah ini putus di sini. Ini otot paha, depan paha.
quadriceps. Nah ini putus di sini. Nah ini kelihatan jadi melengkok, buatan lurus, buatan jejak. Nah kudune jejak lurus nyambung. Ya. Nah itu putus. Putusnya bisa dua karena tarikan atau karena benturan. Ya kalau tarikan tuh misalnya sprinter mau lari mendadak. Wah, itu kan ototnya kenceng. Nah, itu bisa putus mendadak. Atau benturan ini main bola di tuakel. Nah, ya podo wae. Benturan langsung ya istilahnya benturan. Direct impact. Nah, tindakannya apa? Sama seperti tadi. Istirahat, dibebat kompres, elevasi, kompres es, kemudian diimobilisasi, jangan gerak dulu. Setelah 24 jam baru dinilai. Ya, berat atau enggak kerusakan ototnya. Kalau berat putus total ada perdarahan ya harus ke dokter. Nanti darahnya disedot, kalau perlu dijahit ulang yang putus seperti ini. Ini putus bicep. Ini kalau orang binaraga. Nah, ini putus karena dia narik terlalu berat, bebannya mendadak putus. Nah, ini harus dijahit ulang. Kalau enggak bisa gini, enggak bisa ngangkat. Putus. Ya. Nah, ada juga yang cederanya karena berlebihan pemakaiannya. Nah, ini misalnya peradangan, bursitis, dan stres. Nah, ini. Nah, berlebihan. Jadi, makainya terlalu sering. Misalnya apa? Pesenam. Nah, senam itu kan tiap pagi latihan. Nah, kemudian atlet senam misalnya. Atau kita yang senam tiap hari. Atau yang paling sering apa? Tentara sama polisi. Kalau masih taruna pendidikan, tiap pagi kan suruh pemanasan. Senam balok, lari, ini itu rentan sekali cedera. Itu salah satunya bisa terjadi overuse. Nah, tanda-tandanya ini ada nyeri, kemudian panas, anget, sendiri, kemudian merah, bengkak, kemudian tidak mau gerak, tidak bisa digerak. Kalau digerakkan sakit. Nah, ini contoh cedera yang sering. Ini tidak mesti atlet sih, kalau ini orang biasa juga kadang kalau berlebihan. Misalnya ke pasar sehari 10 kali bolak-balik, ya berdoa gitu. Nah ini namanya radang pada kaki. Paling sering kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu tumite loro. Nah itu namanya plantar fasciitis. Nah ini gejalanya di sini. Atau ini kalau ini yang siku, tennis elbow. Sebetulnya bukan, kita menyebutnya tenis ya, orang pemain tenis, sebetulnya enggak. Kalau orang yang sering melakukan gerakan rotasi memutar gini dengan beban, dia bisa kena walaupun bukan petenis. Misalnya apa? Orang yang kerja di bengkel, dia membuka obeng itu berkali-kali dengan beban dan dia muter. Nah itu bisa lawan untuk cedera. Jadi kita memberi istilah tenis karena memang sering timbul pada petenis. Kemudian pada sendi lutut, nah sering ini Bu, patella tendon. Nah patella tendon itu radang. Atau pada Achilles itu tumit tapi bukan bawah, sebelah belakang sini. Nah itu bisa sering Bu. Ya. Nah ini cedera yang paling sering berikutnya. Misalnya apa? Kram otot. Nah itu paling sering ditanyakan gitu, kram otot. Penyebabnya apa? Nah ini penyebabnya. Nah penyebabnya ada penekanan saraf. Misalnya apa? Sepatunya nggak cocok, celananya nggak cocok, pakai dekernya nggak cocok, terlalu menekan, itu bisa mengganggu, bisa menyebabkan kram otot. Kemudian kurang aliran darah. Penyebabnya apa? Biasanya lari 10 kilo, dipaksa lari 20 kilo. Nah ya aliran darahnya selalu tidak pernah latihan, dipaksa dia berkurang. Kemudian gangguan mineral, misalnya apa? Kekurangan cairan, ya, kekurangan cairan. Misalnya latihan olahraga kita biasanya jam 6, bablas sampai jam 10. Awannya wis panas, kan sekarang panas sekali loh. Nah lupa nggak minum. Nah sepedaan misalnya minggu sampai jam 12 nggak minum atau konsumsi minumnya kurang, nah itu rawan sekali terjadi kram otot. Pencegahannya apa? Nah ini pakai perlengkapan yang sesuai. Kemudian paling penting pemanasan harus cukup. Ototnya dilatih sebelum kita melakukan olahraga. Kemudian mencegah kekurangan cairan. Nah ya ini minum, boleh mau minum apa aja, minum air kelapa juga boleh. Minum air kelapa ya, misalnya boleh. Mencegah, yang penting mencegah jangan sampai kekurangan minum. Nah ini sebetulnya banyak sekali, luas sekali cabang olahraga yang bisa kena. Ini salah satunya yang saya ambil yang paling sering dilakukan, sepedaan. Contoh sepedaan. Ini kan paling favorit di sini tuh. Sepedaan sampai ke
jadi jajar ya toh? Oke. Sampai sampel. Nah niki cederanya macam-macam, bisa cedera karena kontak itu misalnya kaki yang nempel di pedal itu bisa menyebabkan cedera, atau pantatnya duduk 6 jam goes itu ya bisa bikin cedera ya. Kemudian cedera karena kecelakaan itu jelas ya, karena beda jatuh tabrakan di koncone. Nah okay. Kemudian overtraining atau berlebihan kita memakai okay. Nah apa misalnya, nah ini kalau pada kaki ada saraf yang kecepit, nah namanya Morton neuroma ya, misalnya penyebabnya apa, sepatunya tidak cocok. Nah, genjotnya lama, sepatunya tidak cocok, sarafnya bisa sakit. Kemudian ini, misalnya kita duduk lama. Nah, duduk lama tuh kalau joknya terlalu keras, sama juga ini ada pembuluh darah, ada saraf. Okay. Posisi duduknya, apalagi kalau yang sepeda road bike, dia akan bungkuk sekali. Ya, tulang belakangnya kena, daerah perineum itu genitalnya kena. Nah, itu penyebabnya bisa apa? Gangguan saraf. Kalau cowok bisa disfungsi ereksi gitu, atau gangguan kenyamanan pada wanita, misalnya radang pada saluran kencing, saddle discomfort ya. Ya, menguranginya gimana? Cari jok yang empuk, nah, yang tidak mengganggu ya, atau ya disesuaikan dengan ukuran sepedanya harus sesuai ya, biar dia terlalu bungkuk, bisa stangnya ditinggikan, jaraknya dijauhkan, nah itu macam-macam ya. Nah kemudian yang kedua kecelakaan. Kalau kecelakaan ya semua pasti bisa ya. Naik sepeda kecelakaan ya bisa patah, bisa sendi bahu. Yang paling bahaya adalah cedera kepala. Oke. Kemudian, nah kalau ini berlebihan, sama seperti tadi kita sebut ya, berlebihan, overtraining atau overuse. Nah yang biasa yang paling sakit apa? Nyeri di lutut bagian depan, anterior knee pain. Nah bagian depan lutut, atau nyeri bagian dalam, bagian sisi dalam atau sisi luar ya, sisi dalam atau sisi luar. Kemudian yang ketiga paling sering kadang pada daerah pinggul ya, karena kalau goes kan yang menakut ini dan ya, itu bisa bikin sakit ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan, misalnya ada kejadian seperti itu. Nah, sama yang paling penting diproteksi ya. Proteksi itu istirahat, berhenti dari aktivitasnya, kemudian istirahat selama 24 sampai 48 jam. Jadi jangan banyak aktivitas ini. Kemudian dikompres es, kemudian ditekan, kemudian di elevated itu ditinggikan dari jantung. Waktu tiduran bagian yang sakit diangkat lebih tinggi. Nah ini, jadi tujuannya apa? Untuk mencegah perdarahan pada otot. Ini dia tadi ada gejala salah satu orangnya robek di samping bisa perdarahan. Dengan tindakan ini tadi kita mencegah supaya tidak terjadi perdarahan. Kalau ini sebab itu cukup saja, tapi perdarahannya bisa tidak bertambah luas. Nah, kemudian, nah ini contoh-contoh ini 30 menit sampai 48 jam. Nah, makanya kenapa harus istirahat 2 hari? Karena radang itu bisa berlanjut sampai 2 hari. Jadi jangan dipakai, jangan dipaksa dulu. Nah, ini yang paling penting. Kapan pergi ke dokter? Tidak semua cedera olahraga harus ke dokter. Situ loh, sentur situ ya dokter di boten. Yang kini situ orang lagi. Nah, ini tidak membaik dengan pengobatan sederhana. Ya, dikasih obat, dikasih es, makan dokter, istirahat 2 hari tidak baik. Ya, itu harus ke dokter ya. Bertambah berat, lututnya tambah goyang, tambah berat, kaki jalan sakit ya, itu ya. Tidak bisa gerak sendinya ya, itu bisa lepas sendi atau patah. Gangguan gerak sendi, biasanya kok bisa maksimal, bisa bentuk tahiyat jadi tidak bisa. Itu berarti ada gangguan. Gangguan bentuk tulang ya, itu kelihatannya patah tulang, bengkok, perdarahan aktif misalnya atau perdarahan. Kemudian ada infeksi itu buka, radang, awal yang berdes, ya, itu dalam. Kemudian juga kepala lainnya itu kecelakaan, jatuh ke bentuk kepalanya dia harus dioperasi. Nah ini yang paling penting ya. Kalau kita mau olahraga yang betul ya, harus ada persiapan fisik sebelum olahraga. Pemanasannya harus sesuai, jadi cooling down, pendinginannya harus olahraga juga harus sesuai. Teknik olahraganya harus betul, kemudian trainingnya harus betul. Nah ini fitting equipment, jadi baju yang kita pakai atau olahraga yang kita pakai juga harus sesuai. Jangan lupa minum. Yang ketiga, sebelum saya besok mau olahraga berat, jangan lupa istirahat cukup, nggak boleh bergadang. Kayak kok lelekan, rokok, sama
minum kopi, nah itu nggak boleh. Besoknya misalnya mau lari, harus banyak. Nah, sampai segitu aja. Terima kasih. Nah, yang penting berolahraga, bergembira dan menikmati. Biar happy ya. Oke. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang punya pertanyaan bisa cepet-cepetan nih. Monggo, kira-kira siapa yang mau bertanya? Ibunya yang pakai jilbab hitam, minta tolong mic-nya. Ke yang belakang itu. Dengan ibu siapa? Boleh perkenalan dahulu. Berdiri boleh Bu, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Baria. Ibu Baria, Umurnya 65 tahun. 65 tahun. Dari mana Ibu? Dari Kecamatan Mirit. Dari Mirit, nggih. Oke, Bu Baria dari Mirit. Monggo. Waktu saya masih bekerja, Nggih. atlet lokal, tukang voli. Atlet lokal. Nggih. Tapi sekarang karena sudah pensiun, jarang-jarang olahraga. Dan saya belajar. Sekarang keluar saya, paha saya kalau untuk berjalan itu sakit, tidak bisa jalan jauh. Apa yang harus saya lakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya atlet ini kuat. Dulu kuat, sekarang udah tua, kan udah pensiun. Oh iya. Biasanya terlatih. Sebetulnya tergantung sakitnya Bu. Sakitnya di sebelah mana? Di sini, tengah-tengah ini kiri. Kalau untuk jalan nggak bisa jauh, paling 100 meter, 200 meter sampai Dulu jatuhnya seperti apa? jatuhnya kepentok pripun sih. Oh. Kepentok pripun. Anu waktu di rumah atau Di rumah. ya sebetulnya kalau nggak bisa sakit itu kan paling sering ya, kalau riwayat jatuh biasanya salah sedikit bisa atau rada misalnya, tapi kalau rada juga disebut paling sering salah ya karena salah itu mempengaruhi semua. Misalnya ototnya juga berpengaruh kalau salah ya. Nah kalau salah kejepitnya di tulang belakang selain otot yang dipahat bisa juga sampai ke lutut sampai ke pergelangan itu satu. Jadi ya harus dicek sakitnya spesifiknya di sebelah mana. Sampai ke ujung kaki loh gitu. Ya cuma dipahat. Kadang sampai di tulang rasanya. Ya biasanya paling sering kalau sudah tua jatuh tulang belakangnya yang biasanya sarafnya yang terkena ya antara daerah-daerah pinggul dan paha. Pinggul sama ya itu harus diperiksa tuh mungkin paling juga nanti dironsen nanti dilihat itu saya kira biasanya ini atlet kuat tuh. Ya, mungkin kalau ada waktu Bu Baria bisa ke RSUD Purwowangi untuk diperiksa nggih dengan dokter spesialis ortopedi kami.